Selamat datang di YouTube Flang. Bayangkan jika orang tua Anda meninggalkan warisan berupa properti atas nama Anda dan meminta Anda berjanji untuk tidak pernah menjualnya. Namun, setelah bertahun-tahun, sebuah perusahaan konstruksi besar datang dan menawar properti tersebut dengan harga yang tinggi. Mereka sudah membeli semua properti yang ada di daerah tersebut dan rumah Anda adalah rumah terakhir yang belum mereka beli. Sehingga mereka membujuk Anda untuk menjualnya. Mereka menawar rumah Anda dengan harga $1 juta dan Anda hanya memiliki dua pilihan yang menentukan masa depan Anda atau sisa hidup Anda. Tidak artinya Anda akan kehilangan uang, tetapi Anda tidak akan mengecewakan orang tua Anda. Dan iya, artinya Anda akan menjadi jutawan, tetapi orang tua Anda akan sangat kecewa dan hati nurani Anda akan terbebani selamanya. Apa yang akan kamu lakukan? Tulis jawabanmu di komentar. Apakah Anda akan menjual properti Anda seperti kisah yang ditunjukkan dalam video ini dengan harga lebih dari $1 juta? Iya atau tidak? Nomor 1. Rumah Edith Misfield. Video ini diawali oleh seorang yang menolak untuk menjual rumah mereka pada perusahaan konstruksi. Kisah ini mengacu pada kisah seorang wanita yang telah meninggal dunia setelah dia memutuskan untuk menolak tawaran seharga $1 juta untuk rumahnya. Perusahaan konstruksi yang putus asa membangun sebuah pusat perbelanjaan besar di sekitar rumah tersebut. Kisah luar biasa inilah yang menginspirasi Disney untuk membuat film Up. Nomor 2. Rumah keluarga. Pria ini menolak untuk menjual rumahnya selama bertahun-tahun ke sebuah perusahaan konstruksi besar. Perusahaan ini menawarkan $9.000 untuk rumahnya. Jumlah yang bagi banyak orang tidaklah sedikit. Namun, ketika dia menolak tawaran itu, perusahaan ini memutuskan untuk terus membangun dan mengembangkan sejumlah bangunan dan pusat perbelanjaan senilai lebih dari $600 juta. Sayangnya, saat konstruksi sedang berlangsung, banyak material bangunan jatuh ke halaman pria tersebut. Hal ini benar-benar mempengaruhi hidupnya. Nomor 3. Salah Odjani. Prancis tidak hanya dikenal karena museum dan katedralnya yang luar biasa indah, tetapi juga untuk kenikmatan kopinya. Salah Odjani adalah seorang yang berasal dari Aljazair, kemudian bermigrasi ke Prancis pada tahun 1949. Dan pada tahun 1965, dia membeli kafe yang luar biasa ini. Namun, bertahun-tahun kemudian, sebuah perusahaan konstruksi membeli semua tanah di daerah tersebut dan menghancurkan bangunannya, tetapi Salah tidak mau menjualnya. Dan sekarang, kafe itu adalah satu-satunya bangunan yang dibangun di daerah tersebut. Meskipun pengunjung kafe yang tidak banyak, dia mengatakan bahwa dia tidak lagi membutuhkan uang. Dia senang dengan apa yang dia lakukan dan tidak akan pernah pergi dari sana. Nomor 4. Rumah di jembatan. Di Cina, pemerintah terus membangun jalan raya dan jembatan karena peningkatan jumlah mobil. Tetapi tidak ada banyak ruang dan menimbulkan kemacetan. Oleh karena itu, mereka harus menghancurkan bangunan dan rumah yang ada di pinggir jalan untuk melebarkannya. Pemilik rumah ini menolak untuk menerima angka jutaan untuk rumahnya. Dan perusahaan konstruksi mengabaikannya dan tetap membangun jalan raya di sisi rumah tersebut. Menurut data terbaru, wanita ini masih tinggal di sana dan tampaknya dia melapor pada pemerintah Cina dan perusahaan konstruksi atas kebisingan yang mengganggunya. Dia hampir tidak bisa tidur selama bertahun-tahun loh. Secara pribadi, saya tidak ingin menjadi seperti dia. Nomor 5. Rumah Wu. Rumah ini dimiliki oleh keluarga Wu yang menolak untuk menjualnya dengan harga yang cukup tinggi kepada perusahaan konstruksi. Ketika perusahaan tersebut menerima penolakan keluarga Wu, mereka memutuskan untuk tetap melakukan pengalian dan meninggalkan sepetak tanah di tengah antah berantah. Satu-satunya cara untuk mengakses rumah tersebut adalah dengan tangga loh. Benar-benar keterlaluan ya. Keluarga Wu yang sangat murka memutuskan untuk membuat beberapa keluhan dan membalas dendam dengan melemparkan tabung gas ke dalam area penggalian yang mengandung gas dan dapat meledak jika tidak hati-hati. Akhirnya, pasangan tersebut memutuskan untuk menyerah dan tinggal di rumah yang sama tetapi ada di daerah lain. Inilah gambaran menyedihkan tentang bagaimana rumah Anda setelah dihancurkan. Nomor 6.
Rumah di tengah Bandara Narita. Saat Anda berpergian dengan Narita Express di Tokyo, Anda akan terpesona oleh ladang pertanian yang akan Anda lihat di dalam bandara. Anda tidak salah dengar. Ya, ladang pertanian dalam bandara. Bandara Narita dibangun di atas banyak lahan pertanian yang diambil alih oleh pemerintah Jepang pada tahun 1971. Tetapi banyak petani yang tidak ingin pergi dan sampai sekarang mereka masih tinggal di sana. Lebih dari 500 demonstrasi telah diadakan di daerah tersebut sejak bandara ini resmi dibuka pada tahun 1978. Meskipun suara bising yang didengar oleh 5 orang terakhir yang masih tinggal di sana, mereka senang. Dan ladang-ladang ini sudah memasok lebih dari 400 toko lokal dengan hasil produksi mereka. Sangat mengejutkan, bukan? Nomor 7. Rumah Paku. Foto ini sudah diambil dari bertahun-tahun yang lalu di Changsha, Cina. Rumah 2 lantai ini dihuni oleh penyewa dan pebisnis pribadi. Rumah ini adalah satu-satunya rumah yang akan Anda lihat di dalam area komersial. Jenis rumah ini dikenal sebagai rumah paku karena ini adalah bangunan yang tak berdiri, dipaku, dan kokoh. Pemilik rumah menolak dan menentang perubahan sementara infrastruktur baru dan konstruksi modern dibangun di sekitarnya. Nomor 8. Michael Forbes. Donald Trump menginginkan sebidang tanah besar di Skotlandia untuk membangun lapangan golf mewahnya. Dia menawar tanah sebesar $450.000 dan $50.000 untuk waktu yang tidak ditentukan kepada pemiliknya, yaitu Michael Forbes. Tetapi Michael menolak penawaran tersebut dengan alasan, "Kami tidak ingin kursus golf." Tapi usaha Donald Trump tidak berhenti sampai di situ saja. Trump mengolok-olok petani lokal dengan menyebut properti mereka dengan rumah babi. Akibatnya, semua warga di daerah tersebut memasang bendera Meksiko di setiap rumahnya. Seperti yang diketahui, Donald Trump membenci orang Meksiko. Nomor 9. Rumah paku yang diparkir. Foto ini diambil baru-baru ini. Rumah ini adalah rumah paku yang sangat langka. Para insinyur dan arsitek dari perusahaan parkir yang sangat terkenal berhasil membeli semua tanah kecuali rumah kecil ini karena pemiliknya menolak untuk menjualnya. Informasi tentang pemilik rumah ini tidak banyak, tetapi sumber terpercaya mengatakan rumah ini dimiliki oleh seorang nelayan yang tidak tertarik untuk pindah. Nomor 10. Rumah pengusaha. Kami menyimpan posisi terakhir untuk properti terbaik dan paling mahal. Seorang pengusaha memperoleh properti ini ketika mereka masih belum membangun gedung-gedung besar di area mereka. Hal ini biasanya terjadi ketika Anda membeli properti di daerah yang berpotensi untuk dibangun, tetapi izin pembangunan mereka masih belum terbit. Jumlah nilainya akan berlipat ganda. Pengusaha tersebut bertekad untuk membangun restoran pizza, namun ia gagal dan tidak pernah bisa membangun bisnis ini. Dulu, sewaktu mereka ingin membeli rumah kecil itu, mereka menawarnya dengan harga sekitar 3-4 juta dolar, tetapi dia menolaknya. Kami selalu mengatakan bahwa Anda harus bisa memanfaatkan peluang yang ada, tetapi orang ini tidak melakukannya dan akhirnya menjual rumah tersebut dengan harga yang jauh lebih rendah ke Bakery Le Pen Quotidien yang sangat terkenal.